Halo, selamat datang kembali di RR Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang menceritakan bagaimana pasukan Cina mempertahankan serangan musuh melalui kemegahan tembok besar Cina. Bagaimana keseruannya? Inilah The Great Wall. Di tengah perbukitan dan padang pasir yang tandus, tentara bayaran dari Eropa dikejar oleh sekelompok bandit. Dengan susah payah, mereka berhasil menghindari kejaran para bandit dan bersembunyi di balik tebing. Malam harinya, saat sedang beristirahat, beberapa anggota rombongan itu merasa pesimis untuk bisa mencapai negeri Cina hidup-hidup. Namun, salah seorang yang bernama William mencoba menguatkan teman-temannya karena mereka telah menempuh perjalanan selama 6 bulan lamanya. Dia masih fokus dengan misi mereka, yaitu mengambil bubuk hitam ajaib dari Cina yang bisa menciptakan ledakan. Teman William yang bernama Tovar juga ikut pesimis, karena bisa jadi bubuk hitam yang dimaksud hanyalah sebuah mitos. Lagi pula, tenaga mereka juga sudah semakin habis setelah melakukan perjalanan yang panjang ini. William menyarankan untuk membuang perbekalan yang mereka bawa yang dirasa sudah tidak berguna agar beban mereka semakin ringan. Saat sedang memilah-milah, William menolak untuk membuang batu magnet miliknya karena bisa digunakan sebagai kompas. William pun berdiskusi dengan Tovar mengenai nasib mereka yang sepertinya sudah tersesat. Tiba-tiba, mereka melihat makhluk aneh yang bergerak dengan cepat membunuh rekan-rekan mereka yang tersisa. Saat sedang mencari tahu, makhluk aneh itu kembali menyerang William. Namun anehnya, William dengan mudah memotong tangan makhluk itu dan mendorong makhluk itu menuju jurang. William pun berinisiatif membawa potongan tangan makhluk itu untuk mencari tahu. Keesokan harinya saat sedang berkuda, mereka kembali dikejar oleh segerombolan bandit. Mereka berdua berusaha keras untuk kabur, namun ternyata hal ini mengantarkan mereka berdua ke tembok besar kerajaan Cina. Pasukan Cina kemudian menangkap mereka berdua. Mereka kemudian dibawa ke suatu tempat di mana para komandan perang dan jenderal perang berkumpul. Komandan Lin bertanya kepada William dari mana William menemukan potongan tangan monster itu. William memberitahu kalau dia bertemu dengan monster itu berjarak tidak jauh dari tembok. Lin lalu bertanya bagaimana William mendapatkannya. William pun menjawab kalau dia sendiri yang memotongnya. Para komandan dan pemimpin mereka yang bernama Jenderal Shaw meragukan hal tersebut, karena hal itu sangatlah mustahil. Penasehat uang memeriksa pedang milik William. Dan benar, terdapat bercak darah hijau yang masih segar di pedang itu. Lin kemudian bertanya lagi untuk apa mereka berdua datang ke Cina. William menjawab tujuan mereka datang ke Cina adalah untuk berdagang. Namun Lin tidak percaya karena penampilan mereka seperti tentara. Mereka pasti mata-mata. Lin berniat membunuh mereka berdua, tapi penasehat uang menenangkan dan memberitahu bekas darah di pedang milik William membuktikan kalau mereka berdua berkata jujur. Penasihat uang menyarankan untuk tidak membunuh mereka berdua untuk diteliti lebih jauh. Tiba-tiba seorang prajurit masuk dengan penuh ketakutan. Dia memberitahu kalau para monster mulai bergerak menyerang. Jenderal Shaw langsung memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Genderang perang dibunyikan di seluruh penjuru tembok besar. Semua pasukan pun bersiap-siap di atas tembok. William bertanya apa yang sedang terjadi. Penasehat uang memberitahu kalau saat ini mereka bersiap menghadapi serangan dari monster kuat yang bernama Tao Te. Monster itu selalu datang menyerang tembok setiap 60 tahun sekali. Penasehat uang sengaja tidak menghukum mati William karena ingin mencari tahu bagaimana caranya William membunuh Tao Te seorang diri. Karena sudah tidak ada waktu, William dan Tovar tidak sempat dimasukkan ke dalam penjara. Mereka berdua ikut naik ke atas tembok. Sesampainya di atas, mereka melihat jutaan pasukan Cina bersiap-siap untuk berperang. Semua pasukan bersiap di pos masing-masing. Lin memimpin pasukannya bersiap-siap di tebing tembok. William dan Tovar merasa takjub melihat kekuatan pasukan sebesar ini. Namun ada yang aneh dengan kekuatan sedahsyat ini. Kenapa wajah para prajurit Cina itu masih merasa ketakutan? Tiba-tiba dari kejauhan, terlihat jutaan monster dengan kecepatan tinggi berlari menuju tembok. Meriam api ditembakkan ke arah para monster. Pasukan pemanah juga mulai melesatkan anak panah mereka. Mereka mengincar titik lemah monster, yaitu matanya. Lin dan pasukannya mulai melompat menombak monster yang ada di bawah tembok.
Beberapa anak buah Lin tewas dalam aksi ini. Di tengah peperangan, Tofar melihat sosok orang asing seperti mereka yang diam-diam memperhatikan mereka. Tofar penasaran kenapa orang itu tidak diikat. Setelah perang reda nanti, mereka berdua berniat menanyai orang itu. Di luar tembok, jutaan monster masih bergerak menyerang. Para monster itu dipimpin oleh Ratu Monster yang dilindungi oleh puluhan monster yang berukuran lebih besar. Pasukan Cina berusaha melontarkan meriam api ke arah Ratu Monster. Namun pelindung Ratu Monster membuat perisai yang sangat kuat untuk melindungi ratu mereka. Jutaan monster yang lain kini hampir naik ke atas tembok. Beberapa monster berhasil naik menyerang pasukan. Prajurit yang menjaga William yang bernama Shen bimbang. Dia pun memilih untuk pergi membantu teman-temannya yang sedang kewalahan menghadapi monster-monster itu. Pria asing yang tadi kemudian melepaskan ikatan William dan Tofar. William dan Tofar kemudian membantu Shen melawan monster Taote. Dia menyelamatkan Shen dari terkaman monster Taote dan kemudian menusuk mata Taote dengan tombak. Lalu muncul Taote yang lain lagi. William memanah mata Taote dengan tepat. Lalu muncul Taote lagi mengejar pria asing itu. William kembali memanah Taote itu tepat di matanya. Di luar tembok, Ratu Monster Taote mengirimkan sinyal khusus dan jutaan monster Taote itu pun mundur dengan membawa monster-monster yang lain yang telah tewas. Terlihat juga tubuh prajurit Cina yang dimakan Taote tidak ada yang tersisa sedikit pun. Setelah mengetahui William dan Tofar ikut berperang melawan para monster membantu mereka, Jenderal Shao mengucapkan terima kasih dan menyuruh anak buahnya memberikan tempat menginap yang layak. Shen lalu datang menemui William. Dia berterima kasih karena William telah menyelamatkan nyawanya. Malam harinya, pria asing yang tadi menemui William dan Tofar. Pria itu bernama Ballard. Ballard menjelaskan kalau dia sama seperti William dan Tofar. Dulu, dia juga datang ke sini karena mengincar bubuk hitam yang disebut mesiu. Ballard berhasil mendapatkan beberapa bubuk mesiu. Namun dia ditahan dan dilarang untuk pergi karena bubuk itu sangat rahasia. Saat ini, Ballard bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sini. Ballard juga memberitahu kalau dia memiliki rencana untuk kabur. Keesokan harinya, William dan Tofar yang sudah berpenampilan rapi masuk ke dalam ruang makan. Di dalam ruangan itu, Jenderal Shao kembali memuji kemampuan memanah William. Komandan pasukan pemanah yang masih penasaran ingin melihat kemampuan William sekali lagi. William lalu menyuruh Tofar melemparkan mangkok. Dan dengan mudah William melesatkan panah dan dengan tepat menahan mangkok tersebut. Semua orang pun bertepuk tangan melihat kemampuan William. Saat sedang makan, William bertanya kepada Lin, sejak kapan Lin ada di tembok ini? Lin sudah menjaga tembok sejak usianya masih kecil dan sudah menganggap tembok ini sebagai rumahnya. Lin kemudian bertanya hal yang sama kepada William. William menjawab dia juga sama seperti Lin yang sudah menjadi tentara sejak kecil. William bertempur kepada pihak manapun yang memberinya uang. William pernah bertempur membela Inggris, Spanyol, Irlandia, dan beberapa kerajaan lain. Lin pun terdiam. Lin memberitahu kalau mereka berdua tidak sama. Kemudian Lin mengajak William ke atas tembok. Di atas tembok, Lin mengajak William menuju tebing. Lin meminta William mencoba bungee jumping seperti yang biasa Lin dan pasukannya lakukan. Ketika William akan mencoba, William menolak karena dia ragu kalau mereka tidak bisa menariknya kembali ke atas. Lin kemudian memberitahu alasan kenapa mereka berdua tidak sama. Lin bertarung bukan untuk uang. Lin rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi kerajaan Cina. Lin dan semua pasukan memiliki rasa saling percaya satu sama lain yang tinggi. Kemudian, Lin menyuruh William belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya sebelum percaya kepada orang lain. Malam harinya, Ballard memperlihatkan kemampuan bubuk mesiu di hadapan William dan Tofar. Ballard mempunyai rencana untuk mencuri persediaan bubuk mesiu dan kemudian kabur di saat para pasukan Cina kembali bertempur melawan monster-monster yang diramalkan akan kembali menyerang tembok sebentar lagi. Penasihat Wang lalu memanggil William dan Tofar menuju ruangannya. Di sana, Wang curiga kalau batu magnet milik William bisa mempengaruhi monster Taote, sehingga William bisa mengalahkan monster itu sendirian. William kemudian bertanya asal-usul monster Taote. Penasihat Wang menjelaskan 20 abad lalu, ada kaisar jahat yang membuat rakyat menderita. Langit yang marah mengirim meteor hijau yang jatuh di sisi utara kerajaan. Dari dalam meteor,
keluar monster Taote yang menyerang manusia. Sejak saat itu, setiap 60 tahun sekali Taote akan bangkit menebar teror dengan jumlah yang semakin banyak. Pasukan di tembok besar bertugas mencegah Taote agar tidak sampai menyerang kerajaan. Di luar, Jenderal Zhao dan pasukannya mendapat laporan kemunculan monster Taote. Lin mendampingi Jenderal Zhao untuk memeriksa. Terlihat mayat prajurit yang tewas masih ada di sana. Lin curiga karena tidak biasanya monster Taote meninggalkan mangsanya begitu saja. Mereka pun bersiaga. Dari depan terlihat satu monster Taote yang bergerak mendekat, namun dari belakang ternyata juga ada satu lagi monster yang lain. Monster-monster itu pun mulai bergerak. Naas, dalam serangan ini Jenderal Zhao terluka karena serangan Taote. Beberapa saat kemudian sebelum tewas, Jenderal Zhao menyuruh Lin menggantikan jabatannya sebagai jenderal karena Lin mempunyai kemampuan yang layak dan sudah menghabiskan seluruh hidupnya di tembok ini. Jenderal Zhao pun tewas dan malam itu juga diadakan upacara pemakaman Jenderal Zhao. Keesokan harinya, utusan dari istana datang memperlihatkan dokumen berusia 900 tahun yang berisi bagaimana pasukan Cina dahulu kala bisa mengalahkan monster Taote. Di dalam dokumen itu terdapat kisah 3 monster Taote yang menyerang gerbang Hans. Namun secara aneh 3 monster itu tiba-tiba terdiam. Monster itu pun bisa dikalahkan. Penasihat uang teringat di gerbang Hans ada magnet seperti magnet yang dibawa oleh William. Penasihat uang yakin magnet itulah alasan kenapa William bisa mengalahkan monster Taote dengan mudah. Magnet itu dipercaya bisa memutus jaringan komunikasi monster Taote dengan Ratu Monster. Tanpa komunikasi itu, monster Taote tidak akan bisa bergerak. Jenderal Lin meragukan kesimpulan ini. Namun, William berkata, mengapa mereka tidak menangkap salah satu monster Taote hidup-hidup untuk membuktikan hal ini. William akan membantu mereka untuk menangkap monster itu dengan kail pancing raksasa seperti yang digunakan untuk menangkap ikan paus. Lin pun setuju. Seusai rapat, Tofar marah. Kenapa William membantu pasukan Cina ini? Bukankah misi mereka berdua untuk mencuri bubuk mesiu lalu kemudian kabur? Keesokan harinya, Wang mengoleskan racun yang sangat kuat ke beberapa tombak yang akan digunakan sebagai kail pancing. Tombak-tombak itu diikat dengan rantai. Semua pasukan bersiap-siap meskipun kabut tebal menyelimuti. Saat sedang bertugas, Shen tak sengaja menjatuhkan mangkok racun. Pimpinannya yang marah menghukum Shen menyuruhnya bekerja di dapur. Kabut tebal membuat jarak pandang yang sangat terbatas, namun seluruh pasukan tetap bersiaga. Tiba-tiba muncul beberapa monster menyeret mereka ke bawah. Di bawah ternyata jutaan Taote merangkak secara diam-diam. Lin langsung menyuruh semua pasukan untuk mulai menyerang. Dari dalam tembok, pasukan lain menggerakkan gunting raksasa untuk memotong tubuh Taote. Di atas tembok, William bimbang, haruskah dia membantu pasukan Cina atau mencuri bubuk mesiu kemudian kabur bersama Tofar. Sementara itu, tombak-tombak pancing ditembakkan. Tombak itu berhasil mengenai beberapa Taote. Saat akan diangkat, monster Taote yang lain membantu melepaskan tombak-tombak itu. Tombak-tombak itu pun terlepas satu persatu. Kini tinggal satu tombak yang tersisa. William kemudian bergerak dan membantu pasukan Cina. William menyuruh Lin untuk membuat perisai agar monster itu tidak dibantu monster-monster yang lain. Meriam api pun ditembakkan di sekitar monster itu yang terkena tombak. Karena rantai tidak kuat menarik monster Taote, William pun berniat untuk turun. William langsung melompat ke bawah. Tombak beracun yang menancap di monster itu pun terlepas. Sesampainya di bawah, William kembali mengikatkan rantai kepada monster yang sudah tak sadarkan diri itu. Tiba-tiba muncul beberapa monster lain. Tofar lalu datang untuk menolong William. Mereka berdua bahu-membahu melawan monster-monster yang muncul dari segala penjuru. Menyadari William dan Tofar sedang dalam kesulitan, Lin menyuruh pasukannya menembakkan panah bom mesiu. Panah bom itu pun ditembakkan dan ledakan terjadi di mana-mana. William dan Tofar takjub melihat ledakan bubuk mesiu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dari balik tembok, beberapa pasukan Cina muncul menyelamatkan mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Lin memberitahu misi menangkap monster telah berhasil. Lin berterima kasih kepada William karena telah membantunya. Lin tahu William telah melihat kekuatan bubuk mesiu yang sangat dahsyat.
Lin sadar bubuk mesiu adalah senjata yang mengerikan. Dia tidak ingin bubuk itu jatuh di tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Itulah alasan mengapa kerajaan Cina tidak akan membiarkan siapapun yang mengetahui rahasia bubuk mesiu untuk pergi begitu saja. Lin ingin William melupakan apa yang dia lihat barusan. Di tempat lain, penasihat Wang mendekatkan batu magnet ke arah kerangkeng tempat monster Taote ditahan. Secara mengejutkan, magnet itu benar-benar berhasil membuat monster itu terdiam. Utusan kaisar kemudian bersikeras meminta agar monster Taote yang itu dikirim menuju istana untuk diteliti lebih lanjut. Lin tidak bisa melakukan apa-apa jika itu memang benar kemauan kaisar. Monster itu pun langsung dibawa menuju ibu kota kerajaan. Beberapa saat kemudian, semua pasukan bergerak karena ada tanda-tanda pergerakan monster. Setelah diperiksa, ternyata di bawah tembok besar monster-monster itu membuat lubang yang cukup besar. Di tempat lain, William melihat Tofar yang sudah tidak ada di dalam kamarnya. Ternyata Tofar dan Ballard mengendap-endap masuk ke dalam gudang senjata. Ballard memasang satu bom dan menjebol pintu gudang senjata. William dan Shen mendengar ledakan itu. Mereka berdua pun segera memeriksanya. Di dalam gudang senjata, Ballard mengambil beberapa bom yang disimpan. William kemudian datang mencegah mereka berdua. Tofar justru mengajak William untuk kabur dengannya. Namun William menolak. Ballard lalu menjatuhkan bola besi dan menimpa William sehingga pingsan. Ballard dan Tofar langsung kabur. Di dalam lubang, penasihat Wang melihat jejak jutaan monster yang telah berhasil masuk menembus tembok. Monster-monster itu pasti sedang bergerak menuju ibu kota. Jika monster-monster itu berhasil mencapai ibu kota, setelah mendapatkan makanan yang banyak, monster itu pasti akan berkembang biak menjadi jauh lebih banyak lagi. Lin memerintahkan pasukannya untuk segera menuju ibu kota menggunakan balon udara, meskipun mereka belum pernah menguji coba balon udara itu. Di ibu kota, kaisar muda yang penasaran melihat monster Taote dari jarak dekat. Di dalam tembok, Lin menangkap William. Lin marah menuduh William membantu rekan-rekannya mencuri bubuk mesiu dari dalam gudang senjata. William mencoba menjelaskan, namun Lin tidak percaya. Lin akan menghukum mati William. Shen kemudian datang dan memberitahu Jenderal Lin kalau William tidak bersalah. William mencoba menghentikan Tofar dan Ballard dan Shen menyaksikan semua itu. Mendengar kesaksian Shen, Lin pun mencabut hukuman mati. Saat sedang kabur, Ballard menyuruh Tofar naik ke atas bukit untuk mencari jalan. Saat Tofar naik, ternyata Ballard mempunyai niat licik mencuri kuda Tofar dan meninggalkan Tofar sendirian. Di atas tembok besar, semua pasukan siap-siap naik balon udara menuju ibu kota. Namun karena balon udara itu tidak stabil, beberapa balon terbakar dan jatuh, beberapa lainnya berhasil terbang. Shen kemudian membebaskan William. William lalu bertanya kepada Wang, kenapa Jenderal Lin membebaskannya. Penasihat Wang menjawab kalau saat ini monster Taote berhasil menjebol tembok dan bergerak menuju kerajaan. Mereka telah gagal. Lin sengaja membebaskan William agar dia bisa pergi untuk memperingatkan dunia mengenai ancaman monster ini. Penasihat Wang memiliki satu teori, jika ratu monster itu dibunuh, maka jutaan monster yang lain akan ikut mati. Namun hal itu sangat sulit dilakukan. Bukannya pergi, William malah ikut untuk pergi ke ibu kota membantu Lin dan pasukannya. Shen juga ikut bertempur bersama William. Di perbukitan, Ballard dihadang oleh rombongan bandit dan Ballard pun ditangkap. Di saat para bandit itu menggeledah barang bawaan Ballard, bandit-bandit itu yang tidak tahu tak sengaja melemparkan bom-bom mesiu ke dalam kobaran api. Alhasil bom itu meledak menewaskan Ballard dan para bandit. Di dalam istana, penasihat kaisar mengambil batu magnet untuk mengetes seberapa jauh batu itu bisa menenangkan monster. Tiba-tiba monster itu bangun dan mengamuk. Monster yang sudah sadar itu mengirim sinyal kepada Ratu Monster. Mendengar sinyal tersebut, Ratu Monster langsung mengerahkan jutaan monster lain ke arah ibu kota. Keesokan harinya, sesampainya di ibu kota, Lin melihat keadaan ibu kota yang sudah porak-poranda diserang jutaan monster. Lin dan pasukannya berusaha melawan monster-monster itu. Di saat Lin terjebak, William datang menolongnya. Dari atas, Lin dan William melihat jutaan monster mengelilingi Ratu Monster. Monster-monster itu sedang memberi makan kepada Ratu Monster. Lin dan yang lain kemudian mendaratkan balon udara di dalam istana. Lin langsung menghadap ke kaisar.
Kaisar yang ketakutan menyalahkan Lin karena tidak becus menghalau para monster. Penasihat Wang lalu mencoba menenangkan Kaisar dengan berkata kalau dia memiliki ide. Wang memperlihatkan jalur irigasi di bawah tanah. Mereka akan membawa monster yang sebelumnya tertangkap dengan diikatkan beberapa bom di tubuhnya. Monster itu akan diberi makan. Nantinya monster itu akan memberikan makanan kepada sang ratu. Saat itulah mereka akan mengincar bom di tubuh monster itu untuk meledakkan ratu monster. Misi pun dilaksanakan. Mereka membawa monster itu melalui jalur irigasi bawah tanah. Namun dari atas, monster-monster menangkap beberapa prajurit yang mengawal. Shen terluka dan menyuruh William dan yang lain untuk melanjutkan misi tanpa dirinya. Terlihat beberapa monster menjebol jalur irigasi. Shen pun bangkit dan meledakkan diri untuk menghentikan monster-monster itu. Sesampainya di bawah menara, penasihat Wang melihat para monster memberi makan ratu monster di hadapannya. Batu magnet dilepas dari tubuh monster. Monster itu pun kembali bangun. Monster itu lalu memakan makanan yang sudah disiapkan dan membawanya keluar. Monster itu lalu masuk ke dalam lingkungan ratu untuk memberi makan sang ratu. Melihat kesempatan ini, William dan Lin naik ke atas untuk memanah, sementara penasihat Wang di bawah menghalau monster dengan batu magnet. Sesampainya di atas, William melesatkan anak panahnya. Namun monster-monster itu menciptakan perisai sehingga bom itu pun meleset. Menyadari ada bahaya, Ratu Monster menyuruh monster-monster yang lain untuk mengepung 2 tower di dekatnya. Di bawah, penasihat Wang melempar magnet karena sudah tidak sanggup lagi untuk menahan monster-monster itu. Lin dan William lalu naik lebih tinggi lagi. William kembali memanah, namun perisai itu masih melindungi Ratu Monster. Ratu Monster yang melihat posisi William memerintahkan monster-monster menyerang tower tempat William berada. Karena bom tinggal 1, Lin berniat melompat ke bawah. Bom pun dipasang di tombak dan mereka berdua melompat bersama-sama. William melemparkan magnet dan Lin melemparkan tombak bom. Bom itu pun meledak dan menghancurkan Ratu Monster. Seketika, jutaan monster yang ada di sana tidak bergerak dan berjatuhan. Jutaan monster itu pun berhasil dikalahkan. Keesokan harinya, William masuk ke dalam penjara tempat Tofar ditahan. Karena William telah membantu kerajaan, Lin membebaskan William dan Tofar dan mereka berdua boleh pergi. Lin melihat mereka berdua pergi dari kejauhan. Dan berakhirlah alur cerita film The Great Wall ini. Di dalam sebuah tim, kita harus bisa saling percaya satu sama lain sehingga terjadi kekompakan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Semoga kalian semua terhibur. Sampai jumpa di film selanjutnya dan terima kasih.